Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Dua Korintus 12 ayat 9. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita renungkan satu kata yang mungkin sering kita dengar, tapi jarang sekali bisa kita nikmati. Apa itu? Kata cukup. Orang cenderung untuk ingin lebih dan lebih dan lebih. Dan tidak mengherankan bahwa mengapa orang saling sikut berkompetisi untuk menjadi lebih besar, untuk menjadi lebih banyak, untuk menjadi lebih dan lebih dan lebih. Karena memang kata cukup itu sangat sulit untuk dimengerti, apalagi untuk dihayati. Dan mungkin kalau kita renungkan lebih mendalam, jikalau keberadaan kita, atau kita dalam keadaan yang sangat tidak baik, contohnya dalam keadaan sakit, dan kita berharap kesembuhan itu ada. Karena dalam pemikiran banyak manusia dan banyak orang dalam banyak budaya, sembuh atau sehat berarti tidak adanya sakit. Merasa penuh, merasa whole, merasa utuh kalau tidak ada sakit. Nah, sehingga dari pemikiran itu ketika mengalami sakit, inginnya kita mengalami keajaiban Tuhan adalah kalau Tuhan bisa buat hilang sakit itu. Saya kasih Tuhan, memang gak ada yang mau sakit, betul. Tetapi ini yang menjadi nasihat renungan kita hari ini. Rasul Paulus mengalami sakit penyakit yang disebut dengan duri dalam daging. Artinya, seperti kalau gambarannya duri dalam daging, atau dalam bahasa Batak seperti basir-basir di dagingku. Seperti pecahan kaca atau beling pasir yang tajam di seluruh tubuhnya. Dia menggambarkan bahwa setiap dia bergerak, dia mengalami kesakitan. Dan dia berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Dan sampai 3 kali dia berdoa. Tapi kesembuhan tidak kunjung datang. Dan nas hari ini adalah jawaban doa dari Paulus bahwa cukuplah kasih karuniaku, cukuplah anugerahku bagimu. Sering kasih Tuhan, Paulus bisa menyembuhkan orang. Dia mendoakan orang menjadi sembuh. Tetapi sakitnya, dia tidak sembuh. Mungkin kita bertanya, kok bisa begitu? Dan inilah Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa memaknai kata cukup tadi. Cukuplah anugerahku, kasih karuniaku bagimu. Dan ternyata Bapak Ibu memaknai atau memahami tentang anugerah Tuhan, itu yang bisa membuat kita merasa cukup. Mari kita ambil contoh di zaman sekarang, mungkin banyak orang mengenal Nick Vujicic. Ya, dia seorang yang deformity, yang tanpa tangan, tanpa kaki, lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Tetapi dia menjadi motivator, bahkan pengkhotbah ulung. Tahu Bapak Ibu, yang membuat dia menjadi mengalami kepenuhan hidup, karena dia mengenal Kristus Yesus Tuhan. Dan terang itu menerangi jiwanya, pikirannya. Berkali-kali mencoba untuk bunuh diri. Berkali-kali mencoba membandingkan diri dengan orang lain. Dan merasa hidupnya nggak fulfill, nggak penuh, nggak whole.
Tetapi ketika dia memahami tentang anugerah Tuhan, dia mampu mengatakan, memang hidup tanpa tangan, tanpa kaki, gak enak. Tetapi lebih celaka lagi kalau hidup tanpa Kristus. Karena ternyata sekalipun tanpa kaki, tanpa tangan, kepenuhan hidup justru karena mengalami Tuhan, kehadirannya menerangi kehidupan, jiwa, pikirannya, dan keutuhannya terletak di sana. Saudara yang kasih Tuhan, jika engkau menantikan keajaiban Tuhan, banyak orang menawarkan di sana bisa ada terjadi keajaiban begini, keajaiban begitu. Mari kita ingat, bukankah hidup ini adalah ajaib? Nick Vujicic tidak meminta supaya tumbuh tangan dan kakinya. Tetapi dia justru dalam segala keberadaannya, dia menjadi motivator, menguatkan banyak orang tentang makna hidup. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus, sebab justru di dalam kelemahanlah kita bisa mengalami kekuatan Tuhan. Kita bisa mengalami cukup kalau kita memaknai anugerah Tuhan itu lebih dari cukup. Kehadirannya, pertolongannya itu justru memberi kekuatan kepada kita yang lemah ini. Dan bahkan kita yang lemah ini menjadi menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya, kehadirannya dalam Kristus Yesus, supaya kita tahu makna hidup ini justru akan kita rayakan kalau kita tetap tinggal dalam terang Tuhan. Bersukacitalah hari ini. Kita berdoa, berharap segala sesuatu yang baik. Tetapi kebaikan hadir sesungguhnya kalau kita izinkan Tuhan berkarya lewat hidup kita, tinggal di dalam kita. Bahkan menjalani derita sekalipun, kita akan bersukacita selalu. Dan bukankah Tuhan minta bahwa dia yang bertahan sampai akhirnya, dia yang akan merayakan kehidupan sesungguhnya. Oleh karena itu, tetap teguh dalam Tuhan. Kehadirannya sudah lebih dari cukup. Dan yakinlah bahwa di dalam keterbatasan dan kelemahan pun, justru disitulah kita mengalami dan menikmati kuasa dan kemuliaan Tuhan. Tetap teguh bersama Kristus. Shalom.